Sepertinya otak mereka kebanjiran, dan mereka tidak beruntung. Tapi itu tidak masalah, karena itu masalahnya, kita juga memiliki satu lawan yang lebih sedikit. Ayo pergi. Orang mati yang mencuri buah hijau bulan sabit palsu Xiao Yan berkata dengan tidak setuju. Nona, ayo pergi juga. Aku tidak mau. Aku harus mengikuti mereka, kata Feng Yi dengan keras kepala. Sebagai seorang alkemis, dia pasti tahu kekuatan jiwa yang kuat di tubuh Xiao Yan. Mungkin Xiao Yan bisa memberinya inspirasi untuk membuat terobosan. Dan dia bisa merasakan bahwa lebih penting untuk menembus peringkat apoteker daripada keberuntungan besar itu. Xiao Yan dan yang lainnya mendarat di pohon besar berwarna abu-abu hitam. Mata mereka menatap lurus ke depan, hanya untuk melihat bahwa ada hutan yang luas. Hutan itu penuh dengan pohon yang berganti-ganti antara abu-abu dan putih. Pohon-pohon ini tidak memiliki cabang dan daun, hanya batang pohon yang gundul. Dari kejauhan, tampak seperti hutan tombak tajam, yang membuat orang merasa kedinginan. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya tidak berhenti sampai di situ, mereka langsung mengunci posisi di tengah hutan, hanya untuk melihat udara mati memenuhi sana, bayangan abu-abu putih mendengkur seperti setan mimpi. Karena menurut apa yang Raja Naga Emas katakan, monster naga tinggal di sini. Kekuatan jiwa menakutkan Xiao Yan langsung menyerang langit dan menutupi bumi, langsung menembus aura mati yang tebal, dan pemandangan di kedalaman hutan dengan cepat menjadi jelas di matanya, dan dia hanya bisa melihat pohon besar di kedalaman, bayangan hitam bercokol, seperti kadal. Tubuh bayangan itu sebenarnya mengenakan baju besi hitam, permukaan baju besi itu terjerat dengan energi kematian, dan ketika energi kematian berfluktuasi, bahkan kulit Xiao Yan bermartabat. Aura kematian yang dimiliki oleh monster hitam ini jauh lebih kuat daripada mayat hidup yang pernah ditemui Xiao Yan dan yang lainnya. Jelas, hanya dari persepsi aura, kita tahu bahwa ini adalah monster yang bisa menyaingi bintang 4. Dodi, apa? Ketika Xiao Yan mengunjungi binatang buas yang kuat ini dengan bantuan tanda klan, dia tiba-tiba menghela nafas, karena dia menemukan bahwa baju besi di tubuh binatang itu tampaknya cukup rusak, dan bahkan di permukaan tubuhnya, ada luka yang dalam, dan garis dalam. Bekas luka merah memperlihatkan tulang abu-abu. Dan masih ada beberapa luka baru, tampaknya baru saja terluka, dan energi kematian binatang ini juga sedikit tidak teratur, seolah-olah pernah mengalami perang sebelumnya. Apa? Yueru, yang berada di sampingnya, juga bertanya dengan suara rendah, menatap Xiao Yan yang sedikit mengernyit. Monster ini tampaknya mengalami beberapa trauma. Xiao Yan juga berkata dengan ragu, dia telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengunjungi pinggiran sebelumnya, dan tidak ada tim lain di dekatnya. Dari mana asal luka monster ini? Xiao Yan Ren juga sedikit terkejut saat mendengar ini, dan langsung tersenyum. Dikatakan, sepertinya Tuhan benar-benar membantu kita. Binatang yang terluka lebih baik daripada yang normal. Xiao Yan juga tersenyum, dia tidak terlalu mengkhawatirkannya, matanya menoleh, melihat ke hutan kematian, matanya berkedip. Yueru memandang Xiao Yan dan berkata, ada banyak monster di daerah ini, tetapi melihat jejak kaki, saya pikir mereka diusir oleh naga iblis ini, jadi naga iblis itu seharusnya terluka karena ini. Ayo pergi, aku akan membungkusmu dengan kekuatan jiwaku dan masuk dan melihat-lihat, kata Xiao Yan. Xiao Yan merasa bahwa segalanya tidak sesederhana itu, dan lebih baik berhati-hati. Lagi pula, ini adalah monster yang sebanding dengan Kaisar Dou Bintang 4 manusia, Kaisar Dou Bintang 4, jika bukan karena cedera binatang buas dan kehadiran Raja Naga Emas. Xiao Yan akan karakter percaya diri pasti tidak akan datang. Meskipun kadal dengan darah naga ini sangat kuat, persepsi kekuatan jiwanya jauh lebih lemah, selama Xiao Yan dan yang lainnya tidak dengan sengaja memprovokasi kadal naga tidak mungkin menemukannya. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya mulai bergegas menuju ke arah kadal naga yang haus darah, tempat kadal naga itu berada, telah dikunjungi oleh sekelompok orang,
dan menjadi sangat panas. Ada sejumlah besar sosok berbaju putih berdiri di luar pintu masuk gua tempat kadal naga tinggal. Udara dingin yang mencengangkan merembes dari tubuh mereka. Bahkan suhu dunia ini terpengaruh dan turun banyak. Di depan sekelompok besar bayangan putih, ada dua sosok tua yang membungkuk. Di antara dua orang yang berdiri sesuka hati, ada dua aura dingin dan jahat yang agung yang perlahan menyebar, memberi orang semacam perasaan sangat tertekan. Di antara keduanya, yang paling mencolok adalah lelaki tua di tengah. Orang tua itu memiliki rambut dan janggut putih, dan bersandar pada tongkat berkepala naga yang tampak seperti batu giok putih. Mulut raksasa naga itu terbuka lebar, dan sepasang mata naga yang suram menunjukkan makna yang suram. Dibandingkan dengan lelaki tua yang terkenal itu, dia terlihat sangat biasa, tanpa energi yang tumpah ke seluruh tubuhnya, dan bahkan wajah tua itu kering secara tidak normal, dengan mata yang sedikit menyipit, memperlihatkan sedikit kekeruhan. Orang tua biasa tidak memiliki perbedaan sama sekali. Yang mengejutkan adalah bahwa lelaki tua yang tampaknya biasa-biasa saja ini berdiri di tengah-tengah tim, dan bahkan lelaki tua berpakaian putih yang agung itu setengah langkah di belakangnya, di antara alis, ada sedikit rasa hormat. Di sekitar Jiankou, masih banyak orang yang menonton kesenangan, dan ketika mereka melihat pertempuran di sini, mereka semua terkejut, terutama ketika mereka melihat pola salju khusus pada pakaian orang-orang ini, bahkan ada keributan. Ternyata dari Solomon, seru Yueru. Salomo adalah salah satu kekuatan paling kuat di benua roh misterius ini, meskipun ada beberapa rumor baik atau buruk, tidak ada keraguan tentang kekuatan dan reputasi Salomo. Jangan khawatir, mari kita lihat tujuan mereka dulu. Xiaoyan juga terkejut bahwa Solomon juga akan mengincar naga yang haus darah ini. Orang-orang ini memiliki aura yang tidak biasa. Raja Naga Emas juga dengan hati-hati merasakan kehadiran Salomo di depannya, dan berkata, aku selalu merasa bahwa kekuatan mereka tampaknya sedikit melayang, apakah itu ilusiku? Raja Naga Emas bergumam pada dirinya sendiri. Naga Kadal, kami di sini hanya untuk meminjam darah nagamu. Pria tua berambut putih yang memimpin berkata kepada Kadal Naga haus darah yang duduk di pintu masuk gua. Bum bum bum. Kadal naga yang haus darah mengayunkan ekornya yang besar dengan marah. Jika aku tidak disergap olehmu sebelumnya, aku akan membunuhmu. Demon Dragon Lizard mengaum. Orang-orang di depan mereka benar-benar meracuni diri mereka sendiri ketika mereka makan, menyebabkan mereka jatuh ke dalam kelesuan sesaat untuk waktu yang singkat. Kedua lelaki tua yang dipimpin oleh mereka tidak ragu-ragu untuk menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Meskipun naga iblis kadal sudah cukup untuk menandingi pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 4, tetapi sekarang dia terluka parah, dan mereka berdua juga merupakan puncak dari Dou di Bintang 3, bukan lawan mereka. Dan dapat dilihat bahwa biawak naga sangat takut dengan tongkat penopang berkepala naga di tangan lelaki tua berambut putih itu, bahkan takut. Namun, meskipun kadal naga itu terluka parah, bagaimana bisa binatang naga itu menyerah begitu saja? Segera menghadap hutan adalah auman naga. Bum bum bum. Monster yang luar biasa datang dari segala arah, dan di antara mereka ada 3 monster yang sebanding dengan mendiang Samsung Dodi. Ups, binatang ini benar-benar memanggil bawahannya. Kamu ceroboh. Pria tua berambut putih di kepala berteriak dengan buruk, berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menaklukkan naga dengan tongkat berkepala naga ini. Bersiaplah untuk bertarung. Kamu menahan binatang buas lainnya, anak kedua, ikuti aku untuk membunuh kadal naga ini. Kata lelaki tua berambut putih itu. Unggul, karena kamu tidak menghargainya sama sekali, jangan salahkan kami karena kejam. Pria tua berambut putih Bing Tian berkata kepada orang lain. Bingu juga mendengar kata-kata Bing Tian, dan segera terbang menuju tempat Bing Tian berada, dengan segel yang terus berubah di tangannya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Bing Tian mengangkat tongkat berkepala naga itu tinggi-tinggi, menggumamkan beberapa istilah aneh di mulutnya.
Adegan aneh muncul, kruk kepala naga Bingtian yang terangkat tinggi benar-benar memancarkan kabut putih keputihan. Kadal naga yang haus darah melihat manusia-manusia ini di depannya, terutama dua lelaki tua yang memimpin tim. Puncak dari dua kaisar pertempuran bintang 3. Meskipun kekuatan naga ajaib sebanding dengan manusia Dou di bintang 4, manusia tercela ini menyelinap pada diri mereka sendiri saat mereka tidur, mengakibatkan bekas luka di tubuh mereka, dan kekuatan mereka telah turun banyak. Pada saat ini, kadal naga yang haus darah menunjukkan kebijaksanaannya yang tidak kalah dengan manusia, melihat teknik Bingtian dan Bingwu, dapat dengan jelas merasakan bahwa ini adalah pilihan terakhir. Segera, tubuhnya yang berurat berakar bergetar, dan matanya menatap dua orang yang membentuk formasi di depannya. Murid naga besar itu menatap Bingtian dan Bingwu, dan mereka berdua hanya merasakan seluruh tubuh mereka gemetar, dan mereka tidak peduli dengan 3721, karena mereka berdua tahu bahwa jika mereka tidak menyingkirkan kadal naga yang haus darah ini hari ini, maka mereka akan dimusnahkan. Dan ketika saya berpikir tentang tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekte, jika saya kembali, jenis siksaan akan tak tertahankan bagi orang biasa. Tidak bisa kalah. Bertarung. Sebuah keyakinan muncul di hati mereka berdua. Setelah berbicara, mereka berdua mempercepat gerakan mereka. Langit yang semula gelap berubah menjadi awan kabut. Melihat langit yang berubah warna, kadal naga yang haus darah diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik, tetapi bagaimana mungkin semangat pantang menyerah dari ras naga membiarkan makhluk sombong seperti itu melarikan diri. Mengambil napas dalam-dalam, kadal naga meraung di gua. Raungan ini tampaknya sederhana, tetapi kadal naga mengandung serangan sonik yang sangat kuat. Lingkaran demi lingkaran menyerang menjauh dari gua. Langsung menyerang murid-murid Salomo, kadal naga juga tahu bahwa apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengurangi jumlah mereka, sehingga bawahannya memiliki kesempatan untuk melawan perang gesekan. Bum bum bum. Orang-orang Salomo, yang melawan binatang buas lainnya, tidak memperhatikan tindakan naga itu, tetapi terkejut merasakan gelombang suara yang kuat. Beberapa orang lemah tidak bisa menahan diri untuk membusuk oleh serangan tiba-tiba naga, dan beberapa menempel di kepala mereka jelas, kekuatan mereka rendah dan mereka tidak memiliki sarana untuk mencegah serangan sonik semacam ini, jadi orang-orang Solomon mengerikan. Lebih dari sepertiga orang mati. Bagaimana mungkin Bingtian dan Bingwu tidak marah padanya? Binatang buas. Awalnya aku ingin meminjam beberapa darah nagamu untuk menyelesaikan eksperimen hebat bagi kami, tetapi sekarang kamu telah membuat kami marah, jadi kamu harus mati hari ini. Hahaha. Manusia tercela dan tak tahu malu masih ingin meminjam darahku. Apakah darah binatang iblis naga mulia kami milikmu? Selain itu, kamu berkomplot melawanku terlebih dahulu, dan kematian mereka hanya untuk menebus dosamu. Jangan khawatir, kamu sangat senang. Aku akan segera pergi bersama mereka. Kadal naga yang haus darah juga merupakan penguasa parti, dan segera berteriak pada Bingtian. Semua murid Salomo mematuhi perintah dan membentuk formasi. Mata Bingtian juga merah. Mendengar teriakan dingin bergema di seluruh gua, sebagian besar murid Salomo yang tersisa membeku sesaat. Setelah sedikit ragu, mereka menjawab serempak dan perlahan menutup mata mereka. Setelah beberapa saat, untaian energi putih muncul dari atas Salomo, kepala murid menembus dari atas. Aliran energi kabut putih yang stabil naik ke langit, dan akhirnya hampir menutupi seluruh langit. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti berada di lautan awan, dan langit es dan kabut es berada di tengah lautan awan untuk mengendalikan formasi. Semuanya, tolong aku. Bingtian berteriak lagi dengan dingin melihat energi awan di sekitarnya, noda darah di wajahnya karena serangan sonik naga iblis telah membentuk bekas darah pada saat ini, yang terlihat sangat menakutkan. Saat teriakan Bingtian jatuh, selusin murid berjubah putih di platform batu segera berdiri, dan dengan lompatan, mereka dengan cepat berpisah,
dan kemudian menembak ke beberapa pohon besar di sekitar alun-alun, dengan tangan tercetak di atasnya, bergerak pada saat yang sama, dan dengan gerakan sidik jari mereka, lautan awan yang memenuhi langit juga tiba-tiba berfluktuasi. Di pusat lautan awan, energi ki awan dengan cepat mengembun dan menutupi seluruh gua dalam sekejap. Ops! Naga haus darah yang awalnya tidak setuju tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ketika dia melihat selesainya formasi besar, karena kekuatannya, dia juga merasakan kehancuran dari formasi besar, kekuatan dari. Oh, itu sebenarnya pilar naga berantai ganda. Raja Naga Emas juga berkata kepada Xiao Yan. Apa itu pilar naga berantai ganda? Xiao Yan melihat ke tengah pertempuran, dan Bing Tian dan Bing Wu yang mengendalikan formasi tampaknya menjadi bagian dari formasi besar saat ini. Naga ajaib sangat buruk. Apa yang disebut pilar naga berantai ganda adalah sejenis formasi penyegelan, tetapi formasi penyegelan ini akan memiliki efek yang tidak terduga ketika berhadapan dengan monster naga. Dengan kata lain, itu adalah musuh monster naga. Raja Naga Emas juga menjelaskan, ke jalan Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Jangan khawatir, aku belum memperhatikan tingkat formasi penyegelan ini. Tidak apa-apa untuk berurusan dengan naga iblis yang haus darah dengan garis keturunan yang tidak murni. Jika kamu ingin menyegelku, aku bisa membunuh mereka dengan satu jari juga monster naga. Yang pertama adalah monster dengan jejak darah naga, sedangkan yang terakhir adalah Raja Naga Emas asli. Tapi menurutku orang yang disebut orang Sulaiman itu aneh. Raja Naga Emas berkata dengan suara yang hanya dia yang bisa mendengarnya. Xiao Yan tidak meragukan keaslian kata-kata Raja Naga Emas. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke pertempuran. Xiao Yan juga sengaja memperkuat kekuatan jiwa yang menutupi dirinya dan Yueru, karena dia takut ketahuan oleh orang lain. Meskipun kekuatan jiwa orang-orang di sini jauh lebih lemah daripada Xiao Yan, tidak ada salahnya berhati-hati. Aneh, Xiao Yan jelas ada di sini, kenapa aku tidak bisa merasakan napasnya? Kata seorang gadis dengan rok warna-warni. Nona, sepertinya ada bekas pertempuran di gua di depan. Bisakah kita pergi dan melihat? Diikuti rombongan gadis itu untuk menelusuri jalan pulang. Saya tidak tahu ada apa, mengapa wanita muda tertua dari keluarga saya sendiri tidak ingin mengambil keberuntungan dan ingin datang ke Xiao Yan, tetapi misi para pengikut ini adalah untuk melindungi wanita muda itu, dan mereka tidak melakukannya, tidak berani bertanya lagi. Pergilah. Xiao Yan, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Gadis itu perlahan dan main-main bergegas menuju gua. Perhatikan baik-baik, gadis lucu ini sebenarnya adalah Feng Yi. Boom boom boom. Formasi hebat yang dikendalikan oleh Bing Tian dan Bing Wu juga selesai pada saat ini. Saya melihat awan dan kabut menutupi seluruh langit, dan dua sinar cahaya yang menembus langit muncul di tengah formasi tanah awan dan kabut yang bergulir, menembus langit. Kadal naga yang haus darah merasakan ketakutan yang luar biasa dari dua berkas cahaya. Diikuti oleh raungan histeris kadal naga yang haus darah. Formasi segel, bukankah pilar naga rantai ganda hilang? Bagaimana itu bisa ada di tanganmu? Hahaha, kamu tidak perlu tahu ini. Kami secara alami akan siap menghadapimu. Bing Tian mengendalikan sinar cahaya yang menembus langit dan melesat ke kadal naga. Bing Tian melintas dengan dua berkas cahaya mencapai langit. Dalam sekejap, dia datang ke depan kadal naga yang haus darah. Bang bang bang. Serangkaian dua sinar menembus langit seperti rantai mengelilingi kadal naga yang haus darah. Ketika kadal naga yang haus darah melihat ini, jalan rahasia itu tidak baik, dikelilingi oleh dua pilar cahaya ini, dan kekuatannya sendiri tampaknya menurun dengan cepat. Ini benar-benar layak menjadi pilar naga. Ini memiliki penindasan yang kuat dan luar biasa pada kadal naga yang haus darah yang memiliki beberapa jejak darah naga. Xiao Yan melihat setan haus darah yang dipaksa mundur. Jalan naga kadal. Boom boom boom. Raungan naga yang penuh gairah mengamuk liar dengan ekor kadal naga yang haus darah. Pada saat ini,
seluruh gua juga tersapu oleh kadal naga yang haus darah. Itu tidak lagi seperti dulu. Ekor naga membawa seberkas energi menakutkan yang dapat menyaingi puncak Kaisar Dou Bintang 4 dan menyerang langit es. Menderita sampai mati, Bing Tian berteriak keras, dan langsung menembak biawak naga itu. Jelas, Bing Tian juga memperhatikan bahwa kekuatan kadal naga sedang ditekan oleh pilar naga, berapa lama jika dia tidak menyerang saat ini. Dong, dong, dong. Seberkas cahaya yang menembus langit seolah memiliki kecerdasan, dengan cekatan menangkis serangan naga iblis, dan kemudian digantungkan ke arah kadal naga iblis di bawah restu tubuh Bing Tian yang diselimuti kabut putih. Kadal naga yang haus darah juga melihat sinar cahaya yang menembus langit ini, dan hanya ingin menghindarinya, tetapi secara tak terduga, ruang tempat dia berada sudah disegel oleh susunan penyegel kolom naga rantai ganda, dan gua miliknya sendiri, ruang disegel dengan sangat serius. Pupil kadal naga yang haus darah tiba-tiba ditutupi dengan lapisan warna merah pada saat ini, membuat orang terlihat sangat aneh. Juga jelas bahwa pilar naga berantai ganda ini layak disebut sebagai musuh bebuyutan monster naga, dan begitu seseorang dikunci oleh rantai ini, kemungkinan besar pilar itu akan rusak hari ini. Ketika dia berpikir bahwa dia, yang memiliki darah ras naga, dapat dipaksa untuk dipermalukan oleh manusia, ketika dia berpikir bahwa jika dia dirusak hari ini, konsekuensinya dapat dibayangkan. Naga selalu sombong. Bahkan naga haus darah dengan hanya jejak darah sutra naga tidak terkecuali. Apakah kadal naga yang haus darah menyerah pada perlawanan saat ini? Yueru juga menatap kosong pada naga iblis yang tidak bergerak di depan pilar naga. Seharusnya tidak. Pernahkah kamu memperhatikan perubahan pupil naga? Semakin kuat monster itu, semakin sulit untuk dibunuh, dan monster yang lebih kuat memiliki 3 bentuk, bentuk mengintai, bentuk bertarung, dan bentuk kekerasan. Bentuk laten adalah yang paling lemah dari monster. Bentuk monster ini akan bersembunyi dan menyamar, dan tidak akan mengungkapkan terlalu banyak kekuatan, sedangkan bentuk pertarungan menggunakan sebagian besar kekuatan monster, yang beberapa kali lebih kuat dari bentuk tersembunyi. Jika itu adalah monster yang dipaksa ke dalam situasi putus asa, itu akan menjadi cara putus asa terakhir. Bentuk kekerasan, bentuk binatang ini adalah yang paling menakutkan, dan itu lebih dari beberapa kali lebih kuat dari 2 bentuk sebelumnya. Perhatikan baik-baik naga itu, kadal naga yang haus darah. Kadal naga yang haus darah, bentuk kekerasannya mungkin terkait dengan haus darah. Xiao Yan juga berbicara perlahan. Yueru juga menatap Xiao Yan dengan sedikit terkejut. Yang terakhir tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga memiliki keterampilan pemurnian yang luar biasa. Yang paling penting adalah dia adalah orang yang berani dan hati-hati, menatap kosong ke arah Xiao Yan, tidak tahu apa dia sedang berpikir. Apa yang Xiao Yan ketahui secara alami adalah apa yang dikatakan Raja Naga Emas kepadanya. Kalau tidak, bagaimana Xiao Yan bisa mengetahui begitu banyak rahasia? Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat naga yang haus darah dalam pertempuran. Luar biasa, aku tidak memperhatikan Dao Yueru sama sekali. Pertempuran dalam ayunan penuh. Bingu memandang kadal naga iblis seolah-olah telah melepaskan perlawanannya, dan 2 sinar cahaya yang menembus langit secara bertahap melilit ekor dan cakar naganya. Hahaha, Bingu tidak bisa menahan tawa, berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan misi dengan menyegel naga itu. Bingu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Tidak bagus. Meskipun Bing Tian tidak tahu berbagai bentuk binatang, ketika dia melihat murid naga iblis terperangkap oleh pilar kunci naga, matanya tidak bisa menahan perubahan. Bagaimana bisa? Manusia, aku bilang aku akan membuatmu membayar harganya. Kata kadal naga iblis galak, menatap orang-orang di dalam gua. Bakat alami dari kadal naga yang haus darah. Haus darah. Lingkaran film pelindung merah terbentuk di sekitar kadal naga. Haus darah tidak hanya memberi naga yang haus darah film pelindung yang luar biasa, tetapi juga sangat meningkatkan kekuatan serangan naga yang haus darah dalam waktu singkat.
Dapat dikatakan dengan kasar, bahkan jika kadal naga yang haus darah saat ini terperangkap oleh pilar naga, dan kekuatannya ditekan ke tingkat kaisar pertempuran bintang 3 manusia, tetapi film pelindung pertahanan naga bukanlah Bingu Bingtian, orang-orang ini dapat bekerja sama. Itu dibuka, dan serangan kadal naga yang haus darah lebih kuat dari yang sebelumnya. 5 menit. Haus darah bisa bertahan 5 menit. Jangan katakan 5 menit, bahkan 1 detik pun bisa menentukan apakah pertempuran itu menang atau kalah. Seperti yang kita semua tahu, setiap binatang akan dilahirkan dengan bakat alami, tetapi sangat sedikit dari mereka yang berhasil berkultivasi. Bingtian dan yang lainnya jelas mengetahuinya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kadal naga yang haus darah ini benar-benar berhasil berkultivasi. Bahkan jika kadal naga yang haus darah itu terperangkap oleh pilar naga, ia mengangkat kepalanya yang arogan di bawah bentuk kekerasan yang haus darah, dan aliran energi panas muncul di mulut naga. Ini adalah metode serangan naga yang paling kuat. Napas naga. Pada saat ini, napas naga kadal naga yang haus darah dalam bentuknya yang haus darah, bahkan Bingtian dan Bingwu, sama sekali tidak yakin bahwa mereka dapat menerimanya. Sial, itu masih salah langkah. Kata Bingtian dengan kejam. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bingwu juga mengerutkan kening. Meskipun naga haus darah di depannya terperangkap oleh rantai naga, lapisan pelindungnya dengan kekuatan pertahanan yang menakjubkan membutuhkan semua upaya untuk memecahkannya, bahkan jika itu adalah Doudi bintang 5, pembangkit tenaga listrik, tidak dapat berjalan. Bingtian juga dengan tenang menganalisis saat ini. Segera, melihat awan dan kabut di langit dan murid-murid Salomo yang tersisa, sedikit rasa dingin melintas di matanya. Ini satu-satunya cara sekarang. Murid Sulaiman patuh. Pengorbanan darah. Bingtian berteriak keras. Pengorbanan darah Bingtian baru saja diminum, dan lusinan murid Salomo yang tersisa berlarian seolah-olah mereka telah bertemu hantu, karena mereka juga tahu bahwa yang disebut pengorbanan darah adalah menggunakan darah sebagai pengorbanan, dipadatkan pada satu tubuh seseorang, ledakan kekuatan yang kuat dalam waktu singkat. Dengan kata lain, tidak ada bedanya membiarkan mereka, para murid Salomo, mati. Matilah aku. Bingtian berubah menjadi wajah besar dan mengerikan, dengan senyum terdistorsi, dan ketika dia membuka mulutnya untuk para murid Salomo yang hendak melarikan diri, dia melahap mereka. Jika kamu mengambil sesuatu yang bukan milikmu, sudah waktunya untuk mengembalikannya. Bingtian rupanya berkata kepada Bingwu yang terluka parah. Wosh! Bingwu juga bergegas kembali, dan dia juga tahu bahwa Bingtian saat ini bukan lagi Bingtian yang asli. Puff! Bingwu tidak melarikan diri dalam sekejap, dan langsung ditelan oleh Bingtian. Tanpa kecuali, semua murid Salomo ditelan oleh Bingtian. Kekuatan Bingtian itu juga meroket saat ini. Tahap awal dari 4-star Doudi. Panggung tengah Doudi bintang 4. Tahap akhir Doudi bintang 4. Kaisar ini sangat kuat. Kekuatan kaisar petarung bintang 4 di tahap akhir sangat ditekan. Saya khawatir saya bisa bertahan di dalamnya sebentar. Namun, 1 menit sudah cukup untuk menyelesaikanmu, binatang kecil. Bingtian memandang naga yang haus darah itu, tersenyum sedikit jahat dan terlihat sangat aneh. Hari es ini benar-benar lebih buruk daripada binatang buas. Bahkan saudara-saudaranya sendiri dan murid sekte semuanya dilahap. Itu sama menjijikkannya dengan klan jiwa di benua Doki. Seperti yang diharapkan, ngengat dapat ditemukan di mana-mana. Xiao Yan melihat Doki hitam yang mengelilinginya. Langit es, atmosfer berkata. Jika seseorang tidak memiliki emosi, itu tidak berbeda dengan monster liar dengan kecerdasan rendah. Perbedaan antara manusia dan monster dengan kecerdasan rendah adalah mereka memiliki emosi. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, orang seperti ini benar-benar layak untuk dieksekusi oleh semua orang. Raja Naga Emas diam-diam memperhatikan setiap gerakan Xiao Yan, dan mengangguk puas, tuo dia benar-benar tidak melihat orang yang salah. Kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, pengorbanan darah.
Dosa ini benar-benar menembus cukup dalam. Tampaknya harus ada beberapa masalah dengan apa yang disebut Salomo ini. Pertempuran telah mencapai tahap putih panas. Mampu memaksaku melakukan ini tidak sebanding dengan nama kadal nagamu yang haus darah. Bingtian diselimuti aura hitam, yang membuatnya terlihat sangat aneh, lalu dia meraung. Bingtian meraung dengan niat membunuh yang menakjubkan. Suara guntur menggelegar tanpa henti di atas gua, menyebabkan seluruh gua menjadi sunyi untuk sesaat, dan satu demi satu, dengan beberapa mata binatang yang ketakutan, melesat ke arah dari mana suara itu datang. Raungan ini secara alami juga menyebar ke kadal naga yang haus darah di atas gua. Saat ini, semua binatang membuat ledakan kaget dan berhenti. Mereka semua tahu bahwa ini adalah antara dua pembangkit tenaga listrik. Selama pertempuran, matanya melihat ke arah suara itu, dan akhirnya berhenti ke arah Bingtian. Sepertinya kamu, Solomon, sudah lama menginginkan darahku. Kadal naga itu juga berpikir dengan dingin. Napas naga kadal naga dan serangan langit es semakin cepat. Mereka semua tahu bahwa tidak perlu menyembunyikan dan menyelipkan pertempuran sampai sekarang. Pukulan terakhir dapat menentukan pemenang atau pecundang. Saya melihat bahwa lapisan pelindung merah yang ditutupi oleh kadal naga yang haus darah sangat menarik perhatian. Itu menutupi seluruh tubuh naga dengan sempurna seperti surga, dan suhu mulut naga juga ditelan oleh langit es. Ketika itu selesai, menjadi semakin panas, dan ruangnya sedikit rusak. Dalam bentuk haus darah ini, napas naga sangat menakutkan. Puff-puff. Napas naga yang menakutkan keluar dari mulut naga yang haus darah, menyerang ke arah langit es. Napas naga yang menakutkan mengandung kekuatan penghancur, pembangkit tenaga Do di bintang 4 biasa. Akan terluka parah oleh panas yang menyengat bahkan jika mereka menyentuh sedikit. Energi balas dendam hitam Bingtian langsung membentuk seberkas cahaya aneh hitam legam di depannya. Suara duka tidak terdengar di pancaran cahaya. Banyak tangan terentang di sekitar berkas cahaya, menghembuskan napas pada naga-naga. Melawan. Setelah Bingtian ini melahap semua orang dalam kelompok, kekuatannya meroket begitu menakutkan, dan sekarang Bingtian yang sangat percaya diri juga berniat untuk menahan nafas naga. Bingtian ini benar-benar arogan, tetapi dia memiliki modal yang arogan. Xiao Yan juga diam-diam berseru. Namun, menurut pertempuran saat ini, naga haus darah juga dalam bentuk kekerasan, dan bakat haus darah terakhir juga digunakan. Di sisi lain, di mana Bingtian berada, semua orang Salomo dalam perjalanan ini dilahap olehnya sendiri, meskipun kekuatannya telah melonjak, menembus batasan ruang yang berbeda ini. Namun, batasan ruang ini hanya membatasi pembangkit tenaga listrik di atas Kaisar Do bintang 4 untuk dapat masuk dan keluar dengan mudah, tetapi jika mereka menerobos ke Kaisar Do bintang 4 di ruang ini, itu akan berbeda. Tetapi yang paling penting adalah mereka semua bekerja keras, dan kemudian mereka mati karena kelelahan. Yueru, dengarkan instruksiku dan tunggu kesempatan nanti. Xiao Yan juga memiringkan kepalanya dan berkata pelan. Yanzi kecil, jangan khawatir, aku merasakan beberapa napas datang ke sini, seperti seseorang yang pernah bertarung denganmu sebelumnya. Raja Naga Emas tidak hanya menyaksikan pertarungan di dalam gua, tetapi juga membuat perhatiannya tersebar sepanjang waktu, ruang, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan yang sedang menatap gua. Hah! Xiao Yan juga tertekan, sekarang tidak ada waktu untuk mengurus hal-hal lain, pertama-tama dapatkan inti sihir, lalu dia semakin berhati-hati untuk bersembunyi. Napas naga yang haus darah memang cukup kuat untuk menyaingi pembangkit tenaga listrik bintang 5 Doudi. Bahkan jika Bingtian melahap kekuatan meroket dari banyak rekan, itu cukup sulit untuk dihadapi. Bum bum bum. Napas naga dan seberkas cahaya hitam es bercampur dengan kejam. Dua berkas cahaya yang menyilaukan saling berhadapan. Bukannya sulit untuk menggunakan kekuatanmu sendiri, kan? Naga yang haus darah juga berteriak keras, dan jalan yang bengkok masih lebih rendah. Tiba-tiba, sebelum kata-kata naga itu selesai,
napas naga yang menakutkan itu langsung menenggelamkan berkas cahaya hitam yang memancar dari Bing Tian. Puff! Tempat di mana Bing Tian awalnya diserang oleh nafas naga, dan dengan Bing Tian sebagai pusatnya, lingkaran riak panas dan menakutkan keluar. Langit es ini sebenarnya salah jalan. Langsung dibunuh oleh nafas naga, serangan terkuat dari naga iblis. Liku-liku plot jelas membuat naga yang haus darah itu rileks. Bukankah ras naga kita sebanding dengan kalian manusia dengan garis keturunan rendah? Benar-benar tidak sayang untuk mati. Meskipun naga itu berkata begitu, dia memuntahkan beberapa suap nafas naga berturut-turut untuk mencegah perubahan apapun. Bum bum bum. Naga ajaib itu juga jatuh pada saat itu dan jatuh ke tanah. Jelas, napas naga dan bakat haus darah menghabiskan banyak kekuatan dan bahkan vitalitas naga, tetapi tidak ada ruginya jika nyawanya diselamatkan. Mata naga itu sedikit tertutup saat ini, itu lemah, dan sekarang bahkan manusia dengan dou di bintang 2 dapat dengan mudah membunuhnya. Puff! Sebuah tongkat penopang berkepala naga diam-diam dimasukkan ke dalam kepala naga yang haus darah yang sekarat itu. Sudah berakhir sekarang, Jiang masih tua dan panas. Bing Tian yang menghilang tiba-tiba muncul, dengan sosok compang camping dan sedikit darah hitam, dan seluruh orang itu tampak lebih ganas. Ketika naga yang haus darah itu jatuh, lapisan pelindung yang menutupi permukaan tubuh secara otomatis terangkat. Bukan karena waktunya sudah habis. Alasan utamanya adalah karena naga yang haus darah itu terlalu lemah, dan mempertahankan bentuk yang haus darah ini sangat menguras kekuatan naga, energi vitalitas. Tapi naga ajaib itu jelas-jelas meremehkan kelicikan manusia. Sampai tongkat-tongkat kepala naga itu menyerang dengan fatal, pupil mata naga ajaib itu masih terbuka lebar, seolah-olah dia tidak percaya bahwa Bing Tian bisa bertahan hidup di bawah nafas naganya sendiri. Aku tidak bisa melahirkan anak dan aku tidak bisa mendapatkan serigala. Bing Tian juga menjawab pertanyaan terakhir naga, dan kemudian mulai mengumpulkan darah dan inti naga. Tepat ketika Bing Tian baru saja akan berhadapan dengan naga, warna biru dan perak bergantian, seolah-olah semangat juang yang kuat yang dibentuk oleh perpaduan angin kencang dan guntur, juga melesat di sepanjang bagian sutra dan satin, dan akhirnya bertabrakan dengan Bing Tian, dengan ganas. Bing Tian, aku tidak menyangka akan menemukanmu di sini, persetan. Gadis dengan rok warna-warni itu berkata kepada Bing Tian yang mengerikan di depannya. Penguasa kota-kota Fenglei mereka, ayah Feng Yi, kehilangan tangan dan kakinya karena pengejaran tak beralasan dari para tetua Salomo. Ini selalu memalukan kota Fenglei mereka. Terlebih lagi, ayahnya sangat mencintai Feng Yi, dan Feng Yi bersumpah bahwa dia tidak akan pernah berbagi langit dengan Solomon dalam hidup ini. Bing Tian baru saja mengakhiri perang, dan sekarang adalah waktu kelemahan. Melihat gadis dengan gaun warna-warni di depannya dan orang-orang di sekitarnya, dia tidak bisa tidak berkata dengan putus asa. 5 Kaisar Pertempuran Bintang 3. Itu sebenarnya sisa-sisa keluarga Feng Lei. Jika bukan karena ayahmu yang mati-matian melindungimu, kamu mungkin terlihat berbeda sekarang. Bing Tian juga menatap dengan rakus pada gadis berbaju warna-warni bernama Feng Yi. Hari ini adalah hari kematianmu. Feng Yi berkata dengan jelas, tetapi siapapun bisa melihat kegilaan di matanya. Akhirnya, aku akhirnya akan membunuh musuh. Ayah, aku akan melaporkan rasa malumu. Feng Yi meraung di dalam hatinya. Rombongan yang bertugas melindungi wanita muda itu melihat bahwa wanita muda itu terganggu secara emosional, dan buru-buru mencoba menghentikan wanita muda itu, tetapi menemukan sosok gelap menyerang Feng Yi. Aku tidak bisa hidup, tapi tidak ada dari kalian yang ingin hidup. Hahaha. Bing Tian dengan cepat mendekati Feng Yi. Melihat langit es yang bergegas ke arahnya, tubuhnya berkembang pesat, dan tubuhnya memancarkan udara hitam pekat, jelas dia ingin mati bersama Feng Yi. Meskipun gadis dalam gaun warna-warni itu sedikit bersemangat, dia masih tidak kehilangan akal sehatnya, melihat Bing Tian bersiul ke arahnya,
tubuhnya diselimuti energi hitam dan dia tidak bisa menahan kerutan sedikit, menggigit bibirnya dengan ringan. Bahkan di Bingtian, yang terluka parah sekarang, gadis dengan rok warna-warni merasakan aura menakutkan dari energi hitam. Kaki Feng Yi tiba-tiba bergerak, dan sosoknya dengan cepat menyapu ke langit. Pada saat yang sama, telapak tangannya menyebar, dan di telapak tangannya, jejak kekuatan ruang perak melintas. Blokade luar angkasa. Gadis berbaju warna-warni baru saja mengeluarkan teriakan lembut, dan ruang di sekitar Bingtian tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Segera, ruang tak terlihat itu tampaknya telah menjadi substansi, berubah menjadi penjara luar angkasa, membungkus Bingtian. Menyatukan penjara luar angkasa yang nyata sulit bahkan untuk Dou di bintang 4 biasa, tetapi Feng Yi, seorang gadis dengan rok warna-warni, mampu menggunakan kekuatan tirani atribut angin dan guntur untuk menampilkannya. Tentu saja, hal terpenting dalam hal ini adalah bahwa atribut angin dan guntur awalnya memiliki sedikit kekuatan luar angkasa, dan menggunakan ini sebagai media, dia mampu memobilisasi kekuatan luar angkasa yang bebas antara langit dan bumi. Selain itu, pertempuran antara Bingtian dan naga yang haus darah tampaknya meremehkan, tetapi juga terluka parah. Meskipun dia melahap semua orang Solomon dengan cara yang sama untuk melengkapi dirinya sendiri, dia masih meremehkan naga yang haus darah. Meskipun dia mengalahkan naga itu, pada akhirnya, sebenarnya pukulan terakhir naga ajaib itu tiba-tiba dan melukai Bingtian. Bingtian, yang terluka parah, melihat Feng Yi, seorang gadis dengan rok warna-warni, dan beberapa pengikutnya, 4 kaisar pertempuran bintang 3. Dia tahu bahwa kali ini akan rusak di sini, tetapi dia tidak berdamai, dan dia harus menyeret mereka untuk mengubur mereka ketika dia meninggal, jadi ada pemandangan ini. Penjara luar angkasa baru saja terbentuk. Tubuh Bingtian itu tiba-tiba membengkak ke tingkat yang menakutkan, dan segera, ledakan mengejutkan muncul. Bang! Gelombang udara energi hitam yang menakutkan, seperti ombak di laut, tersapu ke segala arah dengan gila. Di sisi lain, Xiaoyan baru saja melihat penghancuran diri Bingtian, dan kekuatan jiwanya dimuntahkan. Dia berjalan menuju tubuh naga iblis, menutupi seluruh tubuh dalam sekejap mata, seolah-olah menghilang dan tidak ada di tempat pertama. Perhatikan semua ini. Untungnya, aku berhasil menangkapnya, jika tidak, penghancuran diri yang mengerikan ini akan melepaskan kulitnya bahkan jika itu tidak mati. Gadis dengan rok warna-warni itu juga berkata kepada beberapa pengikut. Setelah bertahan beberapa saat, penjara luar angkasa langsung terbuka. Akibatnya, pegunungan di gua yang awalnya ditempati oleh naga yang haus darah bergetar hebat seolah-olah telah terguncang. Retakan besar menyebar seperti jaring laba-laba, dan binatang buas yang diperbudak oleh naga haus darah di seluruh pegunungan menjadi panik saat ini. Penghancuran diri, kekuatan itu, sangat menakutkan. Menghadapi badai energi yang begitu mengerikan, Feng Yi, gadis dengan rok warna-warni, hanya bisa menghindari tepi untuk sementara waktu, dan tubuh mereka berkedip, muncul langsung di atas langit yang jauh, menatap dengan sungguh-sungguh pada energi yang mengamuk di bawah. Oleh Bingtian, hampir pegunungan ini akan berubah menjadi reruntuhan. Di kejauhan di luar pegunungan, Doki merah meraung seperti awan api, dan di atas awan api, sosok ramping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak menghina. Dia mengabaikan banyak orang yang pergi ke aula utama, hanya menatap, dan melemparkan ke arah tempat di mana naga haus darah itu berada. Rupanya, putra Wucheng yang sombong ini juga merasakan badai energi yang mengerikan ini. Wajahnya berubah saat ini. Dua orang tua Bingtian dan Bingu benar-benar meledakkan diri mereka sendiri. Untuk dapat memaksanya ke tahap ini, karakter itu benar-benar mengerikan. Wu Huan tiba-tiba merasa sedikit pahit di mulutnya. Kedua orang tua Bingtian dan Bingu He sendiri tahu kekuatannya, dan dia bisa dianggap sebagai kebanggaan surga sejati jika dia bisa memaksa mereka semua. Wu Huan juga sangat jelas, dan dia bukan orang yang ragu-ragu, dan cahaya ganas melintas di matanya saat ini.
mengingat bahwa yang disebut Xiao Yan juga pergi ke arah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata pada dirinya sendiri, Xiao Yan ini memang sangat aneh, bahkan jika kamu seorang alkemis kekaisaran, tetapi jika kamu membunuh Bingwu dan Bingtian, itu tidak berarti bahwa kamu akan merasa lebih baik. Solomon tidak akan pernah duduk dan melihat seorang penatua terbunuh. Kemudian, hehe, dengan senyum muram, Wu Huan menoleh dengan tegas, melambaikan tangannya, dan pergi ke aula utama, mempercepat lagi. Di suatu tempat di pegunungan, di antara 3 pelayan gadis dalam rok warna-warni, seorang lelaki tua berbaju putih juga dikejutkan oleh tindakan gila Bingtian, dan segera buru-buru membawa Feng Yi, bola-balik melalui hutan seperti kilat, dan akhirnya tubuhnya melintas, mendarat di atas puncak gunung, menatap badai energi yang mengamuk di pegunungan mau tidak mau mengambil napas. Orang tua ini benar-benar gila. Feng Yi juga takut dengan energi penghancur di bawah, membuat wajahnya yang cantik sedikit pucat. Tidak semua orang bisa melihat penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik Dodi. Untuk dapat memaksa pembangkit tenaga listrik Dodi ke titik penghancuran diri, naga haus darah ini memang layak, dan itu benar-benar menakutkan. Pria tua berpakaian putih itu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke jalan di atas, langit yang jauh sosok kabur yang telah jatuh, berkata dengan beberapa desahan. Tapi itu aneh. Tubuh naga iblis itu jelas masih ada di sini sekarang. Kenapa aku tidak menemukannya? Seharusnya menghilang karena penghancuran dirinya sendiri. Sayang sekali, tapi lupakan saja, mari kita fokus pada penciptaan dulu. Ayo pergi, Nona, penghancuran dirinya bahkan tidak akan meninggalkan jiwanya, kita harus pergi ke aula utama. Kata lelaki tua berbaju putih itu setelah merasakannya. Pergi. Gadis dengan rok warna-warni itu juga pergi dengan cepat. Apakah dia baik-baik saja? Xiao Yan juga menyapu langit, tetapi penglihatannya jauh lebih sedikit daripada tuannya, jadi tentu saja dia tidak bisa melihat Feng Yi. Blokade ruang tangan itu secara langsung membunuh pikiran Bingtian untuk menariknya sampai mati. Raja Naga Emas tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu berkata, tapi dia membunuh Bingtian, aku khawatir itu adalah hubungan yang sangat buruk, dengan Sulaiman, dan dengan perilaku Sulaiman, dia pasti akan mengirim orang-orang kuat untuk mengepung dan membunuhnya. Badai energi yang mengamuk di pegunungan berlangsung selama sekitar 10 menit sebelum perlahan-lahan melemah. Selama waktu ini, Xiao Yan dan Yueru juga mundur. Tingkat penghancuran diri ini, cakupan dampaknya terlalu besar, dan ukuran tubuhnya terlalu besar itu masih tetap di langit, dan matanya secara bertahap tertutup. Untungnya, kekuatan jiwanya cukup kuat, dan mereka berdua belum pernah ditemukan oleh gadis berbaju warna-warni sebelumnya. Angin pakan bertiup melalui pegunungan, membawa debu kuning. Hutan hijau subur dan gua naga yang haus darah telah berubah menjadi lumpur saat ini. Ketika jejak terakhir badai energi perlahan menghilang, Xiao Yan dan Yueru di langit baru saja membuka mata mereka, dan mata mereka perlahan menyapu pegunungan yang sangat berantakan di bawah, dan akhirnya jatuh dengan lembut dan berjalan perlahan. Pergi ke tempat di mana Bingtian meledak, ada kawah besar berukuran beberapa puluh meter, dan sekilas, tidak mungkin untuk melihat dasarnya. Matanya menyapu seluruh lubang. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba datang ke lubang raksasa, di mana ada sedikit cahaya yang tidak mencolok. Batuk, batuk, batuk. Untungnya, saya membawa pil napas penyu ketika saya keluar. Penghancuran diri semacam ini dapat menipu sisa-sisa keluarga Feng Lei. Kali ini aku akan kembali untuk membersihkan keluarga Feng Lei sialan ini. Sebuah keluarga kecil Feng Lei ingin bersaing dengan kita, Solomon. Ini terlalu berlebihan. Terdengar ledakan suara dalam cahaya redup. Maaf, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan ini. Xiao Yan juga muncul di lokasi cahaya seperti hantu. Telapak tangannya menyentuh cahaya perlahan, seringai tiba-tiba muncul di sudut mulut Xiao Yan, api yang mengerikan membanting, tanah meledak terbuka, dan serpihan kayu terbang, dan jiwa ilusi melarikan diri dengan panik,
dan akhirnya terbang menuju langit pergi, dan kemudian mulai bergerak, ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi padat. Penatua Bingtian punya rencana bagus, tubuhnya meledak, dan mengandalkan efek khusus dari pil obat, jejak jiwanya lolos, tapi sayang. Xiaoyan memandang jiwa ilusi ini sambil tersenyum dan berkata dengan lembut. Xiaoyan, jangan bunuh aku, kita bisa bicara baik-baik, kamu tidak ingin menyinggung kami Solomon seperti ini, kan? Jiwa itu terperangkap, dan segera berubah menjadi wajah ilusi Bingtian. Pada saat ini, di sana adalah perasaan yang nyata di matanya. Takut, jika jejak jiwa ini dihancurkan oleh Xiaoyan lagi, dia akan benar-benar tamat. Aku juga tidak ingin naik ke tahap ini, tetapi seseorang yang bahkan tidak melepaskan saudaranya sendiri. Ini benar-benar tidak sebagus binatang buas. Xiaoyan menghela nafas pelan, mengulurkan telapak tangannya, dan segera memegang jiwa Bingtian. Xiao Zhang, Solomon tidak akan membiarkanmu pergi, tunggu saja sampai mati. Merasakan niat membunuh Xiaoyan, Bingtian mengutuk dengan pahit. Bang! Wajah Xiaoyan tanpa ekspresi, dan ketika dia meremas telapak tangannya, jiwa Bingtian meledak, dan segera berubah menjadi titik cahaya, yang menghilang. Melihat bintik-bintik jiwa yang hilang, Xiaoyan tahu bahwa Bingtian, Penatua Salomo, mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini sepenuhnya. Hati-hati, jangan mundur ke musuh. Bagus sekali. Raja Naga Emas mau tak mau berkata. Di tempat yang jauh, di sebuah rumah kayu yang tenang, di antara ratusan plakat, sebuah plakat meledak. Orang tua di samping menutup matanya dan perlahan membuka matanya, ada hitam pekat di matanya, memberi orang perasaan aneh. Beraninya kau membunuhku, Penatua Solomon. Pergilah dan selidiki orang ini dengan seksama. Ya, Master Sekte. Ada kemarahan yang kuat dalam kata-kata lelaki tua itu, dan sebelum kata-kata itu jatuh di luar pintu, seseorang mengambil tindakan. Yueru berkedip curiga di samping, dia tidak melihat adegan di mana Xiaoyan menghancurkan jiwa Bingtian, tetapi dia merasa bahwa ayahnya, yang memiliki penglihatan tinggi di masa lalu, memiliki evaluasi yang sangat tinggi terhadap Xiaoyan. Tawa samar tiba-tiba terdengar di puncak gunung, dan sosok Xiaoyan perlahan muncul di depan Yueru. Xiaoyan. Melihat Xiaoyan muncul, Yueru langsung berteriak kegirangan. Tubuh naga yang haus darah itu masih ada. Kamu tahu di mana letak berharganya mayat mumi binatang buas ini, kan? Matanya berapi-api dan tertutup, Yueru tiba-tiba menatap tubuh naga iblis di sampingnya, dan berkata dengan sedikit bersemangat, tampaknya tidak menyadari trik kecil yang baru saja dilakukan Xiaoyan untuk memanfaatkan ledakan besar itu. Xiaoyan jelas ketakutan dengan pertanyaan Yueru. Melihat tubuh naga haus darah yang besar namun sangat kaku di depannya, Xiaoyan juga memegangnya dan merasakannya dengan lembut. Segera, dia melambai ringan dengan penguasa api abadi kuno di belakangnya, dan kepala naga yang agak kaku itu seperti tahu, retak dari udara tipis, dan retakannya sehalus cermin. Sebuah cahaya menyilaukan melintas. Ini adalah inti sihir. Itu bagus. Yueru tersenyum pada Xiaoyan dengan sangat gembira, dan akhirnya dia tidak menemukan apa yang dia khawatirkan. Aku tidak akan bahagia. Namun, Yueru juga khawatir dan bingung. Jika melebihi peringkat ke-8, yaitu, binatang ajaib yang cukup untuk menyaingi doseng yang kuat, pasti akan menghasilkan inti sihir. Ayo pergi, karena inti sihir ada di tangan, ayo pergi ke aula utama untuk melihat-lihat. Yueru juga tidak serakah, karena dia memiliki bulan sabit Cui Guo dan inti sihir yang dibutuhkan Xiaoyan, lalu ada tidak ada. Khawatir. Tunggu, naga yang haus darah ini memiliki harta karun di sekujur tubuhnya. Xiaoyan juga melihatnya, dan melihat lebih dekat pada tubuh besar ini. Cakar yang sangat tajam. Ketajaman benda ini membuat Xiaoyan menarik napas. Mengapa kamu melihat semua sampah ini? Kamu tidak berpikir kamu punya cukup waktu untuk meraih keberuntungan besar. Hanya darah naga yang berguna. Kamu memurnikan darah ini,
Aku bisa merasakan bahwa darah ini mengandung bakat bentuk haus darah, aku ingin mengandalkan darah murni untuk dapat menampilkannya. Raja Naga Emas juga merasakan atmosfernya. Kepala Xiao Yan ditutupi dengan garis-garis hitam, naga yang haus darah ini masih seorang tiran tidak peduli apa, begitu banyak hal berharga dalam darah dan tubuh, bagaimana mereka bisa menjadi sampah ketika mereka mencapai mulut tuannya. Tapi tidak heran jika kamu memikirkannya, sebagai tuanmu, hal semacam ini benar-benar. Xiao Yan juga melihat darah luar biasa dari bentuk naga haus darah yang haus darah tadi, dan segera mengeluarkan darah naga. Tubuh naga iblis itu pecah terbuka, dan aura berdarah mengalir ke wajah. Wajah Yueru sedikit jelek. Warna merah di tubuh naga iblis menjadi lebih dan lebih intens saat kalsinasi api semakin intensif. Pada akhirnya, ternyata benar-benar kental bersama segera di mata terkejut Xiao Yan, itu berubah menjadi setetes darah merah, menembus permukaan daging dan darah, dan akhirnya melewati api dan menetes turun. Melihat darah menetes ke tanah, mata Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan sebotol giok dengan kualitas yang cukup baik dari cincin itu, dan kemudian memasukkan setetes darah biru merah ke dalamnya. Setelah menangkap darah merah, Xiao Yan menghela nafas lega, dia mengangkat kepalanya dan melirik api putih susu yang menyala, dan menemukan bahwa dengan meneteskan darah biru merah, potongan daging itu ternyata langsung dikalsinasi oleh nyala api. Di tengah, itu berubah menjadi ketiadaan, dan bahkan tidak ada abu yang tertinggal. Melihat 7 tetes darah merah di botol giok yang tidak bercampur satu sama lain, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Di cincin pengumpulan, saya tidak menyangka bahwa tubuh naga iblis, yang beberapa orang di Feng Yi tidak menyadarinya, dapat diciptakan olehnya. Menurut pendapat Xiao Yan, nilai 7 tetes darah merah ini tidak akan pernah sepadan. Lebih lemah dari naga, dan bahkan, di satu sisi, lebih kuat. Darah ini mengandung kekuatan naga ajaib yang sangat kejam. Benda ini tidak dapat digunakan sembarangan, jika tidak, itu pasti akan membuatnya jatuh ke dalam tragedi ledakan tubuh, tetapi ini bukan apa-apa bagi Xiao Yan. Masalahnya adalah dia adalah seorang alkemis dirinya sendiri, dan dia cukup berdamai dengan faktor kekerasan dalam energi ini, selama dia diberikan cukup waktu. Pada saat itu, dia akan dapat menyerap semua darah dengan aman. Oleh karena itu, kali ini, Xiao Yan tidak hanya mengumpulkan inti iblis dari naga iblis, tetapi juga 7 tetes ini cukup untuk membuat film pelindung bentuk haus darah dari naga iblis yang haus darah, yang sebanding dengan esensi darah dari bintang 5, melawan pukulan habis-habisan kaisar, dan panennya cukup memuaskan. Pergi ke aula utama. Xiao Yan dan Yueru berubah menjadi meteor, menuju aula besar jauh di dalam pegunungan. Kompleksitas kehancuran ini jauh di luar dugaan Xiao Yan. Itu mengikuti di belakang Yueru, yang memiliki peta. Hutan yang berputar-putar, secara tidak sengaja memprovokasi monster kuat untuk menyerang, tapi untungnya, perasaan ini bertahan selama sekitar 10 menit, visi di depannya tiba-tiba melebar, dan sosok itu bergegas maju untuk jarak lagi, dan aula kuno yang besar akhirnya muncul di depan mata semua orang. Seluruh tubuh aula ini berwarna abu-abu tembaga. Bertahun-tahun yang tak terhitung telah membuat abu-abu tembaga ini tampak lebih dalam. Atmosfer kuno meresap dari bawah setiap lempengan batu di aula, membuat orang merasa bahwa perubahan keheningan selama tak terhitung bertahun-tahun. Melihat aula raksasa abu-abu, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, dan membuat Yueru perlahan-lahan jatuh ke jarak 100 meter. Karena kaisar dan orang kuat akan membangun reruntuhan yang begitu besar, dia pasti menyembunyikannya di itu juga cukup kaya, dan perjalanan ini sangat berharga. Di luar aula raksasa abu-abu saat ini, banyak orang kuat datang terus-menerus, tetapi tidak ada yang pertama menginjakkan kaki di jarak 100 meter. Mereka yang dapat mencapai sini saat ini adalah kekuatan besar atau orang dengan kemampuan hebat.
Di luar aula, ada banyak rune misterius yang berkedip, menjulang seolah-olah membentuk formasi. Orang-orang di luar aula raksasa ini jelas juga menemukan formasi, dan mereka tidak terburu-buru. Xiao Yan secara alami tidak terburu-buru. Jika tidak ada tindakan defensif untuk harta yang begitu kaya, saya khawatir hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. Sementara Xiao Yan melipat tangannya dan menunggu dengan tenang, dia tiba-tiba menyadari bahwa tatapan dingin diproyeksikan. Segera, dia mengangkat alisnya dan mengalihkan pandangannya, dan segera mengembun di tempat tatapan dingin itu diproyeksikan. Pemilik mata dingin adalah seorang pria yang mengenakan pakaian cantik, dengan temperamen yang mulia di antara alisnya, yang membuat orang biasa tidak berani menatap langsung ke arahnya, dan rambutnya yang panjang terurai menambah sedikit kesombongan. Melihat wajah yang agak asing ini, Yueru mau tidak mau menggosok jarinya dengan Xiao Yan, tapi dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Ini adalah seni bela diri Wu Cheng, bisik Yueru. Oh, apakah itu orang yang dikenal sebagai orang yang paling berpotensi memenangkan kekayaan besar? Xiao Yan juga sedikit mengernyit. Almarhum Doudi, dia sebenarnya 2 tingkat lebih tinggi dari dirinya sendiri. Jangan melihat tingkat kedua yang kecil ini, masih ada celah yang tidak dapat diperbaiki antara tingkat pertama, kesenjangannya sangat besar, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, agak sulit untuk dihadapi. Xiao Yan berasal dari ini, yang disebut seni bela diri ada rasa bahaya di tubuhnya. Tapi Xiao Yan juga tidak takut, dan segera menoleh untuk melihat orang-orang di sekitar Wu Huan. Di sisi Wu Huan, ada banyak orang, termasuk Feng Lei Cheng dan kelompoknya. Pada saat ini, kelompok orang ini jelas menemukan Xiao Yan dan yang lainnya, dan mata mereka bersinar dengan warna dingin. Jika wanita tertua tidak mengikuti Xiao Yan, dia tidak akan pernah bertemu orang Solomon itu, yang membuat wanita tertua merasa tidak stabil sekarang. Jelas, penghancuran diri Salomo yang kuat tidak boleh diremehkan, jadi mereka membenci Xiao Yan, dari mata Xiao Yan menyapu pejalan kaki, dan kemudian tiba-tiba berhenti di samping Feng Yi. Di sana, ada seorang pria berambut putih dengan tubuh panjang dan pakaian brokat. Pria berambut putih ini terlihat sangat tampan, dengan wajah tersenyum, yang membuatnya tampak boros, dan sekilas, dia tahu bahwa dia bukan orang biasa. Yier, apakah orang yang kamu sebutkan itu yang diduga memiliki jiwa kaisar realem? Pria berambut putih itu pada saat ini juga melirik Xiao Yan dan tersenyum ringan. Yah, dan aku bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa lebih kuat dariku. Feng Yi menggertakkan gigi peraknya, agak tidak mau. Feng Lei Cheng mereka selalu menumbuhkan semangat juang atribut angin dan guntur, dalam generasi Feng Yi ini, karena Feng Yi adalah satu-satunya putri Feng Lei Cheng, dia dicintai oleh penguasa kota, dan kekuatan jiwa Feng Yi secara mengejutkan kuat sejak kecil. Dia adalah apoteker kelas 9 yang kuat, jadi Master Feng Yi mengolah kekuatan jiwa, dan semangat juangnya lebih lemah. Setelah akhirnya keluar dari kota Feng Lei ke reruntuhan, saya melihat Xiao Yan dari awal, jadi saya memiliki minat yang kuat pada Xiao Yan. Bahkan dengan kekuatan jiwa Feng Yi, saya bisa merasakan bahwa Xiao Yan juga seorang alkemis. Dan tingkat pemurnian pasti tidak rendah. Hanya ada beberapa apoteker di benua Doudi. Selain itu, Feng Yi sering berlatih di kota angin dan guntur dan jarang keluar. Melihat Xiao Yan, kasih sayangnya meningkat pesat, dan dia ingin mencari kesempatan yang cocok untuk bersaing dengan Xiao Yan. Inilah yang terjadi sebelumnya. Hehe, mungkinkah kamu adalah seorang alkemis peringkat kekaisaran? Setelah waktu ini, jika kamu beruntung, bukan tidak mungkin untuk menerobos ke alkemis peringkat kekaisaran. Pria berbaju putih itu tersenyum sedikit dan berkata lembut. Feng Yi juga sedikit mengangguk. Meskipun Xiao Yan samar-samar membuat Feng Yi cukup tertarik, dia jelas lebih tertarik pada ciptaan di aula utama di sampingnya. Apa itu? Xiao Yan juga tidak setuju, dan kemudian mengalihkan pandangannya, tiba-tiba matanya menyala,
dan kemudian menatap ratusan orang di aula raksasa abu-abu. Beberapa orang yang awalnya tinggal di luar aula utama tidak bisa tidak terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Seseorang benar-benar memasuki formasi terlebih dahulu. Ratusan orang di aula raksasa abu-abu dibombardir oleh naga api yang memenuhi langit dan angin hitam dengan kekuatan yang tak tertandingi. Xiao Yan dan yang lainnya yang berada di luar formasi tidak ditemukan karena mereka mati-matian melawan erosi formasi. Setelah mereka tidak bisa menahan formasi ini, mereka muncul di depan mata semua orang. Itu ditelan dalam sekejap, dan bahkan tidak ada jiwa yang tersisa. Orang yang dengan tergesa-gesa memasuki formasi dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik di panggung tengah Dou di bintang 3, sebenarnya. Formasi ini sangat menakutkan, pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Dou di bintang 3 langsung ditelan dan bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Ini seharusnya menjadi formasi, perlindungan terakhir untuk menjaga aula. Sialan. Saat Xiao Yan berbicara, kekuatan dalam formasi mengembun dan menyerangnya. Kelopak putih susu jatuh, tepat di depan Xiao Yan, dan kemudian membiarkan naga api yang memenuhi langit. Angin hitam dibombardir dengan kekuatan yang tak tertandingi. Bum bum bum. Di langit, kekuatan spiritual yang kejam berfluktuasi dengan liar. Namun, ketika naga api dan angin hitam menghilang, pupil semua orang menyusut, karena kelopak putih susu yang melindungi Xiao Yan tidak rusak sedikit pun. Karena semua orang hampir berkumpul, maka mari kita bekerja sama untuk memecahkan formasi, dan keberuntungan bergantung pada kekuatan. Wu Huan juga melihat jumlah orang kuat di luar aula utama dan berkata. Telapak tangan Xiao Yan sedikit gemetar. Bahkan serangan halus seperti itu membuatnya merasakan sakit yang tak terkendali. Dengan begitu banyak orang yang hadir di luar formasi, mengapa formasi ini hanya menyerang dirinya sendiri? Namun, sekarang bukan saatnya untuk ragu. Mata hitam Xiao Yan yang membara diam-diam melihat formasi kuat api ganas di langit tidak jauh, dan kemudian jari-jarinya yang ramping bersinar dengan cahaya putih susu, dan dia mengetuk ringan di udara, bergumam, penyebaran suara. Yueru, ikut aku. Begitu suaranya jatuh, kelopak putih susu yang besar dan aneh di tubuhnya juga membawa gelombang paling murni pada saat ini, yang langsung membungkus Yueru, dan kemudian keduanya meraung keluar dari formasi. Cahaya putih susu yang besar, dengan cahaya putih yang mengejutkan, menembus langit dengan kecepatan yang sangat mencengangkan, dan membuat Yueru menghilang di depan Wu Huan dan mayat hidup di luar aula utama. Kelopak teratai putih susu perlahan berputar, dan kelopak teratai bermekaran perlahan, seluruh dunia tampaknya secara bertahap meredup pada saat ini. Fluktuasi semacam itu mencengangkan. Di pupil merah darah Wu Huan, sentuhan kegelisahan melintas pada saat ini, dan dia merasakan fluktuasi seperti kematian dari teratai putih susu yang mempesona. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa Xiao Yan sepertinya telah menemukan solusi untuk formasi yang kuat ini. Ikuti mereka. Wu Huan memimpin untuk berubah menjadi meteor dan menuju formasi. Setelah itu, Feng Yiqian dan yang lainnya juga saling memandang. Pergilah. Orang mati yang masih hidup juga mengikuti perlahan. Seorang gadis menawan juga mengikuti. Ini menyenangkan sekarang. Setelah itu, semua orang di luar aula utama terbang menuju formasi, karena semua orang tahu bahwa itu hanya satu langkah lagi dari kekayaan besar Kaisar. Api dan angin hitam dalam formasi berkumpul dengan panik di mulutnya yang besar, dan akibatnya udara di sekitarnya menjadi terdistorsi. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Sialan. Kemana Xiao Yan sialan itu pergi? Ketika Xiao Yan dan Yueru baru saja mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah, Wu Huan mengikuti, dan dia dapat dianggap sebagai orang ketiga yang memasuki formasi. Tetapi aneh bahwa Wu Huan kehilangan napas Xiao Yan segera setelah dia memasuki formasi, seolah-olah Xiao Yan dan yang lainnya tidak memasuki formasi sama sekali. Taruh engah-engah. Serangkaian suara jatuh, dan tim besar di luar aula utama memasuki formasi satu demi satu. Kita tidak bisa keluar.
Tidak ada jalan keluar. Mereka yang baru saja memasuki formasi tidak bisa tidak menemukan keanehan dari formasi tersebut. Brengsek. Mengikuti Wu Huan, anak ini hanya memiliki satu jalan buntu. Lebih baik kita tidak masuk saat itu. Hanya saja, suara ketidakpuasan terus muncul, jelas, pembangkit tenaga listrik ini juga mulai mundur saat ini. Semua orang dalam kekacauan, karena semua orang di sini untuk menemukan apa yang disebut kekayaan dan harta karun besar ini. Kita sekarang telah memasuki formasi aneh ini, dan kita sudah menjadi belalang di perahu yang sama. Terlalu banyak pertengkaran tidak ada artinya. Mengapa kita tidak membentuk aliansi untuk sementara dan menghancurkan formasi ini? Wu Huan juga memandang orang-orang ini dengan cerdas. Sejak aliansi terbentuk, seseorang harus memimpin. Siapa yang akan memimpin? Orang mati yang hidup juga berdiri pada saat ini dan mendengus dingin. Jelas, orang mati yang hidup dan Wu Huan juga merupakan kekuatan mendiang Samsung Do. Mayat hidup ini jelas ingin bertarung. Kenapa tidak kau biarkan saja aku yang melakukannya? Wu Huan juga tersenyum perlahan. Kemudian aura mengerikan keluar. Almarhum Samsung Do. Banyak orang yang hadir tidak bisa menahan cemberut sedikit ketika mereka melihat tampilan ini, itu sangat kuat. Tepat ketika orang mati yang hidup baru saja bertemu dan mengatakan sesuatu, tiba-tiba dari lautan manusia, jejak napas yang sama dengan orang mati yang hidup menghilang dalam sekejap, dan kemudian orang mati yang hidup juga menutup mulut mereka dengan enggan. Dia bahkan di sini, orang mati yang hidup sedikit gemetar. Bagi dia, orang mati yang hidup sangat ketakutan. Karena kalian semua tidak ada artinya, maka biarkan aku menjadi pemimpin sementara aliansi. Wu Huan juga melihat momentum itu keluar, dan menarik napasnya sendiri. Ayo pergi. Lalu dia berkata kepada orang banyak. Banyak orang yang memasuki formasi juga merupakan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Do di bintang 3 dengan kekuatan yang sama, tetapi mereka tidak bertarung melawan seni bela diri ini, karena mereka semua tahu bahwa pertarungan sementara ini tidak ada artinya. Semua orang di formasi melihat pemandangan ini dengan sangat gugup, dan mereka semua bisa melihat bahwa naga api besar di langit tampaknya mengandung niat membunuh yang kuat. Telapak pembunuh api. Pada saat ini, energi pendendam di tubuh Wu Huan sepenuhnya berputar, dan cahaya api dan angin hitam meluas ratusan meter di mulut ganas. Detik berikutnya, raungannya yang penuh dengan niat membunuh tiba-tiba bergema. Sekarang dia telah menjadi pemimpin aliansi, dia harus memimpin, dan kemudian dia hanya bisa menanggung beban Wu Huan untuk berurusan dengan naga api besar ini. Ledakan. Langit di dalam formasi tampak bergetar sesaat pada saat ini, dan kemudian semua orang di belakang Wu Huan melihat dua naga api dan naga angin hitam mengaum dari telapak tangan Wu Huan. Kedua naga raksasa itu membubung ke langit, terjalin satu sama lain, kedua naga itu bertemu, api meminjam angin, dan semangat juang yang kejam juga berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan, sangat menakutkan. Orang-orang dengan mata tajam tahu bahwa seni bela diri ini menggunakan telapak tangan sebagai serangan dan mengubahnya menjadi semangat juang berbentuk naga. Di sisi lain, menatap orang-orang yang baru saja membentuk aliansi, karena seni bela diri juga jelas, dan sangat sulit untuk membiarkan hal-hal ini di depan Anda tanpa cara apapun. Orang-orang yakin, serangan seperti itu pada dasarnya tidak dianggap sebagai sarana seni bela diri terkuat. Semua orang menatap sepasang naga dengan mata terkejut. Mereka membawa dendam yang sangat kuat, dan mereka menyerang langsung ke monster teratai hitam di langit, meninggalkan ekor panjang cahaya di belakang mereka. Teratai hitam yang mempesona, kelopak teratai terakhir, juga perlahan mekar saat ini. Cahaya gelap, seperti kegelapan yang mengikis bumi, dengan cepat berkumpul di tengah teratai hitam, dan di dalam teratai, sepertinya cairan hitam menetes ke bawah. Cahaya gelap yang dalam tiba-tiba menjadi kuat saat ini. Hah! Semua orang dapat melihat bahwa monster teratai hitam itu bergetar hebat pada saat ini, dan seberkas cahaya hitam dengan ukuran 100 meter meledak tanpa suara dari teratai hitam.
Sinar cahaya hitam ini tampaknya tidak terlalu keras, itu seperti guntur hitam yang jatuh dari langit, menyapu langit, dan kemudian, di bawah tatapan banyak mata yang gugup, dengan angin menderu yang ganas dan naga api ganda, kanan bertemu bersama-sama. Ledakan. Gelombang cahaya Doki raksasa hampir 1000 kaki menyebar dari tempat mereka bertemu, dan seluruh ruang di dalam formasi tampak bergetar pada saat ini. Mengaum. Kedua naga itu meraung dan menyerang dengan sekuat tenaga, dan gelombang semangat juang yang ganas dan tak tertandingi menyebar dengan gila-gilaan, mencoba untuk membubarkan guntur hitam yang jatuh, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa tidak peduli bagaimana kedua naga itu berlari, yang hitam, tak bergerak, seperti pilar optimisme yang melintasi langit dan bumi, tak tergoyahkan. Wu Huan menyaksikan adegan ini, dan kegelisahan di matanya menjadi lebih kuat, meskipun sinar hitam tidak memiliki momentum yang luar biasa, itu membuatnya merasa dingin di hatinya. Di kejauhan, Feng Yi memandang konfrontasi di langit dengan tenang, dan kemudian dia menggerakkan jari-jarinya dengan ringan. Hanya untuk melihat teratai hitam di udara benar-benar hancur pada saat ini, dan kemudian berubah menjadi cairan hitam, menyatu dengannya, ke dalam sinar hitam. Jari angin dan guntur. Hah! Dengan tembakan Feng Yi, lotus hitam menghilang, dan permukaan sinar cahaya hitam tampaknya memiliki pola cahaya lotus hitam besar yang muncul, dan kemudian sosok yang lama tersembunyi akhirnya terungkap pada saat ini. Cahaya gelap yang dalam meledak dari balok, dan teratai iblis juga membuat rengekan sedih saat ini, dan kemudian banyak orang sedikit ngeri melihat kedua naga itu saling berhadapan. Lotus yang memiliki cacat meraung tanpa ampun, dan Demon Lotus sebenarnya memiliki retakan yang muncul di bawah serangan kedua naga. Pupil Wu Huan juga tiba-tiba menegang pada saat ini. Ledakan. Suara yang menghancurkan bumi bergema, dan sinar hitam Lotus Iblis ditembus oleh naga ganda angin dan api, dan benar-benar ditusuk oleh naga ganda angin dan api. Wu Huan meraung ngeri, dia juga tidak menyangka Feng Yi yang tampaknya tidak mencolok ini begitu kuat, dan kemudian dia merangsang ki pertempuran di tubuhnya, membentuk roh besar di luar tubuhnya topeng kekuatan. Ledakan. Teratai iblis meledak. Sinar cahaya hitam, bagaimanapun, mengabaikannya, bergegas keluar, dan akhirnya menembak topeng Doki. Sinar hitam, dalam jeritan itu, dikeluarkan oleh topeng Doki Wu Huan, dan kemudian menabrak gunung di kejauhan. Ketika bumi bergetar, gunung itu langsung menghilang menjadi abu. Seluruh formasi benar-benar sunyi saat ini. Karena mereka melihat bahwa ketika teratai iblis hancur dan memancarkan seberkas cahaya hitam, itu menghilang sepenuhnya, dan bahkan tidak ada tulang sedikit pun yang tertinggal. Dalam adegan itu, seolah-olah dia telah diuapkan dari dunia ini. Fluktuasi dendam yang kejam di langit juga dengan cepat mereda saat ini, dan jenis pertempuran mengejutkan sebelumnya tampaknya menghilang sepenuhnya. Ayo pergi. Wu Huan juga melangkah maju. Formasi juga hancur pada saat ini, mengungkapkan wajah sebenarnya dari aula. Seorang penguasa berat dan seorang wanita ramping muncul di depan semua orang.